warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait tentang perancangan database dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Raffiana Zefinka dengan NIM 2210532020 dengan rekan-rekan saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Rafa Dema Dwi Tami dengan NIM 2210532043. Dan perkenalkan, nama saya Divika Hanifah dengan NIM 2210532056 dan Perkenalkan, nama saya Tio Kiar Septiano dengan NIM 2210533016. Baik, di sini kami memilih membuat database dari toko kosmetik yang bernama Miss Glam karena seringkali dijumpai kekurangan pada database yang tersedia pada beberapa toko kosmetik sehingga reseller dan produsen menjadi sulit mengetahui jenis produk yang dibutuhkan dan diminati oleh konsumen. Maka pada kegiatan kali ini kami berusaha melakukan pengembangan terkait database menggunakan aplikasi Microsoft Access sehingga nantinya dapat membantu para pengusaha dan reseller kosmetik dalam mengidentifikasi jenis produk yang lebih diminati dan digemari oleh konsumen. Di sini kami membuat beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mempermudah sistem informasi database pada toko kosmetik Miss Glam. Yang kedua, untuk mempermudah reseller dan produsen untuk mengetahui produk kosmetik yang paling banyak diminati. Dan yang selanjutnya untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan pada toko kosmetik Miss Glam. Untuk bagian yang pertama yaitu tabel. Pada database kali ini kami membuat 6 tabel, diantaranya tabel karyawan atau customer. Adapun komponen-komponen dari tabel customer ini yaitu kode pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, alamat, telepon, dan selanjutnya ada tabel karyawan. Pada tabel karyawan ini adapun beberapa kolom diantaranya yaitu ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin dari karyawan tersebut, nomor telepon karyawan, status dari karyawan tersebut, domisili, serta email dari masing-masing karyawan tersebut. Selanjutnya ada tabel supplier. Di sini kami membuat tabel supplier yang terdiri dari yang pertama kode pemasok, yang kedua nama pemasok, yang ketiga alamat, serta yang keempat telepon. Selanjutnya ada tabel persediaan kosmetik. Pada tabel persediaan kosmetik ini terdiri dari kode kosmetik, merek dari kosmetik tersebut, stok persediaan kosmetik tersebut, harga satuan, nilai persediaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devika. Baiklah, saya Divika Hanifah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Setelah kita membuat tabel-tabel, maka selanjutnya kita akan membuat relationship di mana kita akan membangun hubungan antara tabel utama, yaitu dapat kita lihat yaitu tabel pembeli dan tabel karyawan yang akan dihubungkan kepada tabel penjualan. Dan yang di sebelahnya yaitu tabel utama, tabel pemasok, dan tabel kosmetik yang akan dihubungkan kepada tabel pembelian. Next. Di sini kami membuat 4 queries. Karena bertepatan dengan ulang tahun toko Miss Glam yang kelima, maka akan diberikan bonus sebesar 5% kepada pembeli maupun karyawan yang melakukan pembelian maupun penjualan produk lebih dari 500.000. Dan juga kami akan memberikan bonus sebesar 10% bagi pembeli dan karyawan untuk produk spesial yaitu Wardah dan Makeover. Di sini dapat kita lihat sebelumnya. Di sini kita dapat melihat diberikan bonus sebesar 5% kepada beberapa pembeli yang telah melakukan pembelian produk lebih dari 500.000. Next. Query selanjutnya yaitu diberikan bonus sebesar 5% kepada karyawan yang telah melakukan penjualan produk kepada pembeli yang lebih dari 500.000. Next. Selanjutnya, akan diberikan bonus sebesar 10% atas pembelian produk spesial kita, yaitu produk Wardah. Di sini dapat kita lihat ada
beberapa pembeli yang telah mendapatkan bonus sebesar 10%. Dan selanjutnya akan diberikan bonus sebesar 10% atas pembelian kosmetik kita yang spesial itu kosmetik makeover. Dapat kita lihat ada 3 karyawan yang mendapatkan bonus sebesar 10%. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tio. Terima kasih. Baiklah, untuk form di sini kami memiliki 4 form, yaitu yang pertama form penjualan, yang kedua pembelian, yang ketiga pembeli, dan yang keempat kosmetik. Next. Yang pertama untuk kosmetik dapat dilihat bentuknya yaitu seperti berikut ini. Next. Yang kedua yaitu form pembeli dapat dilihat bentuknya yaitu seperti berikut ini. Next. Yang ketiga yaitu form penjualan dapat dilihat bentuknya itu seperti berikut ini. Next. Yang keempat yaitu form pembelian yaitu dapat dilihat bentuknya seperti berikut ini. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Rafa. Setelah kita membuat tabel dan query, hal terakhir yang dapat kita lakukan yaitu membuat report atau laporan. Nah, laporan ini berisi tentang hasil dari data-data dari yang sudah kita buat di dalam tabel maupun query tadi. Bisa kita lihat di dalam report atau laporan ini terdapat ID karyawan, nama karyawan, jumlah pembelian, nilai penjualan, serta bonus yang didapatkan oleh karyawan. Kemudian ada laporan pembeli jumlah nilai penjualan yang lebih dari 500.000 dapat kita lihat di sini nilai penjualannya. Kemudian selanjutnya yaitu ada laporan data pembelian, di mana di sini terdapat ada nama-nama supplier atau nama pemasok, kemudian ada ID karyawan, nama karyawan, serta kode kosmetik dan merek kosmetik. Yang terakhir yaitu ada laporan data penjualan, di mana di sini terdapat laporan berupa nama pembeli, kode pembeli, nama karyawan, kode kosmetik, dan juga merek kosmetik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membacakan serta menjelaskan materi pada database terhadap toko kosmetik Miss Glam ini. Saya rasa sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.